Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada yang mendengar tayangan ini. Kesempatan ini pada minggu pertama di bulan Oktober tahun 2025. Kita jumpa kembali. Untuk kesempatan ini saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita sekalian dan di khusus Jemaat GPD Sola Gracia. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita renungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami kembali ada sebagaimana ada untuk menikmati firman-Mu yang berkuasa itu. Karena kami perlu firman Tuhan yang menjadikan kekuatan dalam iman kami. Firman Tuhan yang adalah Engkau sendiri. Sebab itu berfirmanlah urapi hamba-Mu, buka dasar firman Tuhan. Kami akan baca renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Matius pasal 21 ayat 18. Saya akan baca sampai ayatnya yang ke-19. Berkata demikian. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Puji Tuhan. Ayat yang baru kita baca adalah bicara tentang Yesus mengutuk pohon ara. Ada hal yang menjadi esensi dari tulisan di sini adalah ketika Yesus dalam perjalanan dan dia mengharapkan sesuatu yang didapat dari pohon ara. Tapi ketika dia menghampiri pohon ara itu, dia tidak menemukan sesuatu, yaitu buah dari pohon itu. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, dalam panggilan kekristenan, dari berbagai tujuan kita dipanggil, diantaranya adalah hidupmu yang berbuah. Puji Tuhan. Karena secara filosofi buah adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika satu pohon tumbuh, dia berbuah dan akan dinikmati oleh orang, yaitu memberi manfaat. Kalau dia tidak memberi manfaat, maka dia percuma. Saudara, kehidupan kekristenan pun juga demikian. Kita hidup di dunia ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kita dipanggil untuk bermanfaat bagi orang lain, yang dalam pengertian adalah menjadi berkat. Bermanfaat bagi orang lain melalui perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku, dan apa yang ada pada kita. Alkitab berkata bahwa berbuah adalah bagian di dalam kehidupan kekristenan, bertumbuh dan berbuah. Kitab Galatia pasal 5 di situ lebih jelas. Yang dimaksud dengan buah itu adalah bicara tentang buah-buah roh. Namun dalam konteks di sini, firman Tuhan berkata, ketika Yesus datang mendekati, melihat pohon ara itu, dan dia menginginkan sesuatu, tidak ditemukan. Ibu bapak, Tuhan mencari buah dalam kehidupan kita. Iya. Saudara, dari apa yang dapat kita hasilkan untuk memberi manfaat bagi orang, bagi lingkungan, bagi tetangga. Dan buah yang dimaksud tentu adalah buah-buah sesuai firman, buah-buah kebenaran. Buah-buah akan mendatangkan orang lain mendapatkan sesuatu dan orang lain dapat diubahkan. Mendapatkan sesuatu dan orang lain boleh mengenal pribadi Yesus melalui kehidupan kita yang berbuah itu. Dalam tulisan firman Tuhan, memang dalam tulisan di sini bahwa ketika Yesus datang menghampiri buah itu di dalam kitab Markus, di dalam kitab Markus pasal 11 ditulis begini. Markus pasal 11 ayat 12 berkata begini. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Saudara-saudara, memang Yesus datang ketika itu belum musim buah. Ini memang agak kontradiktif, saudara-saudara ya. Dalam berbagai jenis pohon yang berbuah, dia ada musimnya. Ada musim-musim waktu-waktu tertentu dia berbuah.
Firman Tuhan memang mengatakan di sini memang belum musim buah. Lalu Yesus datang menghampiri pohon ara. Ini sangat kuat pesannya saudara-saudara bahwa hubungannya dengan kehidupan kekristenan. Bahwa dalam hidup kita ini, Yesus menghendaki kehidupanmu yang berbuah itu tidak menunggu musim. Kalau pohon, dia menunggu musim. Tetapi kehidupan kekristenan tidak harus menunggu musim. Jadi buah yang dihasilkan dalam kehidupan kekristenan itu setiap saat, setiap waktu. Saudara-saudari kasih Tuhan, setiap saat, setiap waktu kita harus bisa menghasilkan buah. Tidak menjadi Kristen yang musiman. Saudara, sekali lagi, tidak menjadi Kristen yang musiman. Kristen setahun sekali baru berbuah, 6 bulan sekali baru berbuah, 3 bulan sekali baru berbuah. Tidak. Tetapi kekristenan setiap saat kita harus berbuah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, buah yang dapat dinikmati setiap saat, setiap menit, setiap detik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lalu kemudian di ayat sebelumnya, ketika Yesus menghampiri pohon ara itu hanya berdaun saja. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hanya berdaun saja. Saya ingin memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa hanya berdaun saja. Ini bicara tentang sesuatu yang sifatnya kelihatan. Tetapi esensi dari nilai yang ada di dalamnya enggak ada. Saudara-saudara, yang terlihat sepertinya sesuatu yang ada tetapi ternyata tidak ada. Karena ketika Yesus dari jauh melihat, wah daunnya banyak, pasti ada di dalamnya buahnya. Tapi ternyata tidak. Ini pun juga menjadi nasihat dalam kehidupan kekristenan. Untuk kita memfokus pada hal yang sifatnya rohani. Saudara-saudara, hal-hal yang lahiriah, yang jasmania, ya, perkara-perkara yang kelihatan tidak memberi jaminan. Tetapi yang tidak kelihatan itu yang memberi jaminan. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, ketika buah, lazimnya ketika buah itu dia akan tumbuh di sebuah pohon. Saudara-saudara, nanti mendekat baru kita bisa melihatnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka kembali kepada apa kata firman Tuhan, kembali berbuah. Sekali lagi, ini menjadi renungan yang singkat, berbuah. Kalau tidak berbuah, firman Tuhan berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Pohon yang tidak berbuah ditebang. Ayat terakhir bagaimana untuk kita bisa menghasilkan buah? Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ditulis begini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Puji Tuhan. Kehidupan berbuah itu hanya bisa ditemukan di dalam Yesus. Orang di dalam Yesus bisa berbuah, di luar Yesus tidak berbuah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, tapi yang berbuah dibersihkannya. Ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Bersyukurlah engkau ada di dalam Kristus, maka menjadikan engkau terus berbuah. Lalu firman Tuhan kata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api dibakar. Saudara, tetaplah terus berbuah. Tidak menjadi Kristen yang musiman, tetapi setiap waktu, setiap saat. Baik dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik, teruslah berbuah. Yaitu hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, hal-hal yang memberi dampak bagi orang lain, hal-hal yang memberi manfaat, yang dapat dilihat, diterima oleh orang lain. Kita sudah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang buat ibu bapak semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang berbuah di dalam Tuhan. Sebab itu mampukan kami, kuatkan kami. Kami terus menjadi pribadi yang tinggal dalam Engkau, agar kami menjadi pribadi yang bertumbuh dan berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah jemaat Tuhan dalam hidup mereka, untuk mereka menjadi pribadi yang terus berdampak, bermanfaat bagi lingkungan, lewat perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku, buah perkataan. Terima kasih Bapa, berkat menjadi bagian jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.